Bro, Hah? Pegas lagi bagus nih. Lu nggak mau beli? Belum butuh-butuh banget sih. Tapi yaudah deh, beli aja. The next day. Gimana bro? Pegas lu udah naik? Naik apanya? Ya tadi dia diem aja. Ah, kok gue udah naik? Coba gue lihat pegas lu. Nih, Halo Bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah saat ini pastinya aku nggak seorang diri tapi ditemani oleh Mbak Desi Israhyanti selaku equity analyst dari Pilar Mas. Gimana nih kabarnya Mbak Desi? Baik Mbak Sisi. Sehat ya Sehat. pastinya ya. Udah lagi musimnya lagi hujan-hujan gini. Betul, ya, lagi banyak yang pancaroba. sakit gitu. Ya udah kalau gitu kita hari ini tuh mau bahas tentang valuasi Pegas ya Mbak Desi. Betul. Wah pastinya ini menarik banget ya buat Bosku ya. Makanya Bosku jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Mbak Desi, nah kalau dari namanya ini kan udah perusahaan gas negara alias Pegas nih. Kayaknya berhubungan sama migas nih, aku sok tahu aja nih ya Mbak Desi ya. Sotoy-sotoy bet dah bocil. Nah tapi boleh jelasin nggak sih bisnisnya Pegas ini apa aja, terus gimana sih profilnya? Iya Mbak Sisil, jadi Pegas ini merupakan salah satu subholding gasnya Pertamina ya Mbak ya. Waktu itu kan diakuisisi nih sama Pertamina 51%-an gitu kan. Nah Pegas sebenarnya kalau kita lihat bisnisnya gas Kayak nggak ada kena gitu loh guys. Oh mati loh. gitu. Tapi sebenarnya bisnis intinya si Pegas ini adalah pipanya Mbak, infrastruktur. Mereka ada distribusi dan transmisi gas gitu. Tapi sebenarnya dia tuh subholding gas gitu ya Mbak ya. Jadi dia juga punya anak perusahaan di mana itu dia supply gas. Jadi bisnisnya itu memang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari tambang migas gitu ya melalui Saka Energi, kemudian juga untuk si Pegasnya dia distribusi sama transmisi gasnya dia salurin gitu ya melalui pipanya, kemudian juga sampai ke hilirisasi Mbak Sisil. Jadi dia punya produknya juga seperti gasifikasi LNG, CNG. Kemudian juga ada floating storage, kemudian juga dia punya transportation oilnya seperti itu Mbak Sisil. Berarti ini beragam sekali ya. Pipanya mengalir sampai hilir gitu ya. Iya, produknya kan terdiversifikasi gitu, jadi ya ekosistemnya cukup kuat lah, apalagi induknya juga Pertamina gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi profilnya, kita lihat juga cukup kuat Mbak Sisil. Cukup kuat. Karena dari sisi market share-nya itu dia cukup besar ya, 92% gitu ya. Dan sekarang dia juga cukup ekspansif juga, dia mulai masuk kan sebenarnya konsesinya itu di wilayah Sumatera, terus Jawa dan Kalimantan Timur ya. Dan sekarang dia mau masuk nih, dia mau extend coverage-nya sampai ke Indonesia Timur dan sekarang mulai di kawasan industri Makassar ya gitu. Dan Dikembangkan terus dikembangkan terus sama tadi proyek gasifikasinya gitu. Mbak Desi, tadi kan udah dijelasin nih kalau ini produknya Pegas ini banyak banget nih dan terdiversifikasi gitu. Susah banget nih ngomongin nih. Nah, yang pasti Bosku mau tahu nih, ini update soal kinerja keuangannya nih Mbak Desi. Mengingat produknya benar-benar banyak gitu kan ya. Iya Mbak Sisil, kalau dari update kinerjanya di full year 2022 itu kan LK-nya memang belum keluar ya, tapi untuk 9M atau kuartal 3 di tahun lalu memang kita lihat kinerjanya cukup baik nih Mbak Sisil. Kalau kita coba breakdown dari sisi profitabilitasnya, penjualannya tumbuh 17% ya ke 2,64 miliar US dollar. Kemudian dari sisi margin
keuntungannya itu 14% yang kita lihat memang cenderung lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Ini berkaitan dengan pandemi gitu ya Mbak Desi ya? Iya, karena itu juga berpengaruh. Tapi kalau sebelum pandemi pun kita lihat memang marginnya tuh nggak sampai 14%-an, bahkan di single digit lah. Jadi ini cukup baik ya. Nah, kemudian dari sisi likuiditas nih Mbak Sisil, dari sisi current rasionya itu di 2,49 kali, cukup kuat. Kemudian juga dari sisi solvabilitasnya di interest coverage ratio itu di 4,89 kali. Jadi memang mencerminkan ya bahwa si Pegas ini tuh cukup mampu lah ya untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian satu lagi nih yang juga kita lihat masih aman ya dari sisi struktur permodalannya di 1,15 kali Mbak Sisil. Jadi secara keseluruhan kita lihat masih cenderung baik lah seperti itu. Menarik banget ya Mbak Desi. Iya. Mbak Desi, mengingat kalau kinerjanya nih tadi udah dijelasin cukup oke ya. Apa saja sih yang jadi penopang kinerja emiten Pegas ini nih? Iya, penopangnya memang Mbak Sisil dari sisi upstreamnya ya Mbak Sisil, dari sisi oil and gas-nya kan kalau kita tahu kemarin tuh memang permintaan cukup tinggi ya karena memang dari sisi disrupsi pasokan gas juga. Jadi ini juga menopang permintaan. Jadi dari sisi oil and gas-nya itu tumbuh 90%, kemudian penopang berikutnya itu dari gas processing ya tumbuhnya 82%, dan kemudian juga dari oil transportation itu di 41% Mbak Sisil. Kemudian juga di samping dari penopangnya ya dari sisi upstream yang paling tinggi, kemudian manajemen juga mereka melakukan penghematan biaya Mbak Sisil sampai 50 juta dolar itu kan Lumayan banyak gitu. Lumayan iya. Dan juga ada mereka melakukan buyback subdebt obligasi mereka gitu sampai 400 juta dolar, apalagi sekarang kan memang suku bunga naik terus gitu kan, cost of fund-nya tinggi, jadi mereka juga berinisiatif untuk melakukan buyback gitu ya, pelunasan kembali seperti itu. Dan kita juga melihat nih Mbak Sisil sebenarnya kalau dari sisi segmen ya Mbak Sisil ya, dia kan memang bisnisnya tuh distribusi dan transmisi ya, bisnis intinya tadi pipa gasnya. Dan sebenarnya penyumbang terbesarnya itu ya dari sisi distribusinya, sampai rata-rata 70%-an lah gitu ya. Cuman sebenarnya kalau kita coba tarik mundur lagi ya 3 tahun ke belakang, aku mundur alon-alon mergo sadar aku exclude pandemi gitu ya, memang terbatas kenaikannya. Tapi sebenarnya dia tuh yang paling terbesar gitu Mbak Sisil. Malah di 9M ini ya juga terkontraksi gitu. Dan kemudian juga ada transmisi gas Mbak Sisil. Jadi oh ya tadi apa sih bedanya distribusi sama transmisi? Kan sebenarnya kalau kita sepintas ya sama aja gitu kan ya. Sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan di mereka itu distribusi itu lebih ke mereka ngalirin gas tapi jangkauannya kilometernya lebih pendek daripada transmisi, sama daya transfernya pun lebih tinggi transmisi seperti itu. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Iya, tapi transmisi ini ya kalau di 9M ini penyumbang ketiga ya. Penyumbang ketiga terbesar gitu. Terbesar ketiga, di mana kenaikannya itu 7%-an seperti itu, single digit. Tapi kita lihat nanti ke depannya ini si Pegas ini dia mau lebih ekspansi, lebih mau fokusin di transmisi gasnya seperti itu. Jadi lebih masif lagi ya lebih nanti ke masif depannya. lagi, iya. Kemudian segmen penyumbang terbesar tadi di oil and gas tadi ya, dari sisi upstream seperti itu Mbak Sisil. Mbak Desi, pastinya kan kondisi tahun ini tuh sebenarnya sangat menantang ya Mbak Desi. Kalau kita lihat tuh dari komoditas harganya turun, kemudian juga perlambatan ekonomi, resesi, inflasi tinggi. Aku aja kalau misalkan sekarang jajan aja ke ini apa namanya ke minimart gitu ya, 50.000 cuma dapat jajan-jajan cantik doang Mbak Desi. Emang lagi cantik tapi bukan so cantik.
Betul, Itu inflasi kan. emang naik Heeh, terus nah, ya. tapi apakah Pegas ini masih akan ekspansif nih Mbak Desi di tahun ini nih? Mengingat nih banyak banget nih kendala yang terjadi ya. Ya, justru kita melihat Pegas ini malah makin ekspansif ya Mbak Sisil ya. Jadi dari sisi extension market coverage mereka, terus juga dari sisi proyek hilirisasi mereka. Nah, kalau dari sisi perluasan market itu dia udah mulai masuk nih Mbak Sisil ke wilayah Indonesia Timur ya. Aduh mama sayangnya. Mulai dari kawasan industri Makassar, Kima. Kemudian juga dia mulai masuk ke pasar internasional, kemarin habis tanda tangan MOU gitu ya, dengan Gunvor yang merupakan salah satu trading migas terbesar juga di Singapura, seperti itu Mbak Sisil. Jadi ekspektasinya ya pasarnya akan lebih meningkat, kinerjanya pun secara jangka menengah sampai panjang itu bisa lebih menarik lagi gitu ya Mbak Sisil. Kemudian juga dari proyek hilirisasi nih, tadi dia udah tuntas kan ya dari sisi upstream, midstream sampai ke downstreamnya gitu. Nah, dia mengembangkan proyek hilirisasi itu untuk gasifikasi LNG gitu ya Mbak Sisil, di mana mereka menyasar memang industri-industri yang memang emisi karbonnya tuh cenderung besar gitu, seperti transportasi, kemudian juga pupuk gitu ya, apa namanya ya, power plant seperti itu. Jadi mereka juga udah mulai bekerja sama nih sama kereta api ya, KAI. Mereka ingin generatornya nanti pembangkit listriknya itu pakai LNG gitu ya. Mereka melakukan gasifikasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud gasifikasi gitu ya Mbak Sisil? Gitu. Mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Pastinya penasaran nih Bosku. Iya, jadi itu lebih ke proses konversi gitu ya, dari bentukan gas misalkan jadi LNG, atau dari oil jadi LNG jadi berupa gas gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang mereka akan kerjakan nih dengan KAI, mereka kan pengen pembangkit listriknya dari minyak gitu ya, ke gas, ke LNG liquid gitu ya, dan itu menggunakan ya dual diesel system gitu. Jadi ada teknologinya mesinnya gitu. Ada teknologinya. Ya, kemudian juga mereka juga ada gasifikasi untuk power plant, kemudian juga proyek strategis nasional Batang ya Mbak Sisil ya. Kemudian juga mereka akan lebih fokus juga ke kawasan industri. Kalau sekarang tuh penetrasinya, maksudnya marketnya mereka 52% itu memang industri gitu ya. Tadi pupuk, kimia, keramik, power plant gitu ya. Dan kita ekspektasi bahwa kedepannya ini untuk proyek-proyek hilirisasi gasnya akan semakin ditingkatkan lah, seperti itu. Meningkat lagi ya gitu. Oh iya Mbak Sisil, ada lagi satu lagi lagi. nih? Ada pipa blok rokan ya, itu juga untuk transmisi gasnya juga akan dikembangkan oleh Pegas. Jadi ya ekspansif ya Mbak. Iya, sangat ekspansif Sangat ya, walaupun ekspansif. tahun ini banyak kendala, tapi tetap maju terus, Tetap pantang maju mundur terus, gitu ya. betul. Maju terus, jangan mundur. Mbak Desi, kita kan udah bahas banyak banget nih mengenai Pegas nih. Nah, yang pastinya Bosku pengen tahu nih valuasinya bagaimana dan rekomendasinya dari Pilar Mas nih. Oke, valuasinya kita lihat masih cenderung menarik ya Mbak Sisil ya, di mana kita merekomendasikan buy dengan target harga 1.900. Kita menggunakan metodologinya discounted cash flow model ya, dengan WACC sebesar 6,87%. Jadi memang mempertimbangkan ya tadi mereka posisinya cenderung kuat di pasar, 92%, kemudian juga profil bisnisnya juga kuat ya, kinerjanya juga, kinerja keuangannya menarik, dan juga Mbak Sisil mereka ekspansif. Jadi secara jangka menengah sampai panjang ini diharapkan akan berkontribusi ya secara konsolidasi ke kinerja keuangan dari Pegas Mbak Sisil. Baik Bosku, berarti dari Pilar Mas sendiri merekomendasikan untuk Pegas itu adalah buy dengan target harga 1.900 ya. Terima kasih banyak nih Mbak Desi. Hari Mbak ini kita Sisil. udah bahas banyak banget tentang valuasi Pegas dan pastinya menarik. Tapi tentunya ini disclaimer on ya Bosku, bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan Bosku sendiri. Nah, kalau begitu jangan lupa Bosku untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Bye-bye.